Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membandingkan bilangan pecahan untuk pelajaran matematika kelas 7 SMP. Ya, sebelumnya untuk bagi para siswa yang belum cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kemudian jangan lupa juga bunyikan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi langsung ketika ada update-update video pembelajaran lainnya. Nah, langsung saja, mungkin ini bukan sesuatu yang baru ya, benar-benar baru untuk kelas 7 SMP. Karena dulu pas SD juga sudah pernah ada materi seperti ini. Ketika kita punya dua pecahan, contohnya seperti 4/7 dan 5/9. Kita disuruh membandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, kemudian tanda yang tepat yang ada di sini itu apa. Nah, salah satu cara yang sudah dipelajari pada saat SD itu adalah menyamakan penyebut. Nah, menyamakan penyebut itu kita butuh untuk mengetahui KPK-nya, atau tanpa mencari KPK-nya pun kita bisa langsung mengalihkan aja. Misalnya kayak gini. Pecahan pertama ini kan 4/7, penyebutnya 7. Pecahan kedua 5/9, penyebutnya 9. Ya sudah, nanti pecahan pertama kita kalikan penyebutnya yang kedua ini. Pecahan kedua kita kalikan penyebutnya yang pertama ini. Atau seperti ini mudahnya. Nah, yang pecahan pertama kita kalikan 9/9. Dari mana 9? Dari penyebut yang kedua. Kemudian pecahan kedua kita kalikan 7/7. Dari mana 7? Dari penyebut yang pertama. Itu sama saja sebenarnya kita kalikan dengan 1. Kalau dikalikan dengan 1 kan tidak mengubah nilai ya. Berapapun kalikan 1 itu tetap. Jadi 4/7 kali 1, 5/9 kali 1 kayak gitu. Nah, sekarang kita kalikan 4 kali 9. Nah, ini ya 36. 7 kali 9 63. 5 kali 7 35, 9 kali 7 63. Sekarang kalau kita perhatikan penyebutnya sudah sama. Berarti kita tinggal bandingkan yang atasnya aja. 36 dengan 35, besar yang mana? Besar 36. Berarti kesimpulannya adalah 4/7 lebih besar dari 5/9. Seperti itu. Mungkin ini hanya mengingat saja materi yang di SD dulu. Nah, contoh yang selanjutnya masih menyamakan penyebutnya. 7/12 dibandingkan 11/15. Sebenarnya yang lebih tepat itu adalah kita cari KPK-nya terlebih dahulu. Sekarang kita gunakan pohon faktor. 12 dari penyebut yang pertama ini ya, dibagi 2 hasilnya 6. Dibagi 2 lagi hasilnya 3. Berarti kita bisa tuliskan 12 itu sama dengan 2/2 kalikan 3. Dari mana 2/2? Karena di sini 2-nya ada 2. Jadi ini dikalikan semua. 2 kali 2 kali 3 atau 2/2 kali 3. Sedangkan 15 dari penyebut yang kedua, bilangan pecahan yang kedua, ketika kita bagi 3 hasilnya 5. Nah, 5 itu sudah bilangan prima. Berarti 15 itu bisa didapat dari 3 kali 5. Ini namanya pohon faktor. Pembaginya ini selalu bilangan prima. Ya, dulu pas SD juga sudah pernah dikenalkan. Nah, sekarang dari 12 dan 5 ini mereka memiliki faktor yang sama, yaitu 3. Nah, berarti nanti kalau kita cari KPK-nya, 3-nya hanya ditulis 1 kali, tidak perlu 2 kali. Ini kita kalikan semua, kecuali bilangan yang sama. Karena ini 3-nya sama, ya kita tulis 1 kali aja. Nah, ternyata KPK-nya 60. Atau lebih mudahnya seperti ini. 12 kan biar jadi 60 itu dikalikan yang ini, 5. Sedangkan 15 biar jadi 60 itu dikalikan yang ini, 2/2. 2/2 berapa? 4 atau 2 kali 2. Nah, berarti kita bisa menyamakan penyebut dengan cara seperti ini. 7/12 kita kalikan 5/5. 11/15 kalikan 2/2/2/2. Ini juga dikalikan 1 tanpa mengubah nilai berarti. Nah, sekarang hasilnya 7 kali 5 35, 12 kali 5 60, 11 kali 4 44, 15 kali 4 60. Ini juga sudah sama penyebutnya.
Kalau seperti ini dengan mudah kita lihat aja pembilangnya mana yang lebih besar. Jadi tandanya adalah 7/12 itu kurang dari 11/15. Ya. Kesimpulannya adalah ketika kita punya dua pecahan, misal B per A dibandingkan dengan C per A. Nah, ini dua pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Pecahan pertama per A, pecahan kedua juga penyebutnya A. Nah, kemungkinannya ada dua. Bisa jadi B per A itu lebih besar dari C per A. Untuk B lebih besar dari C. Berarti tinggal kita bandingkan pembilangnya mana yang lebih besar. Kemudian bisa juga B per A itu kurang dari C per A. Untuk B yang kurang dari C. Jadi kalau sudah sama penyebutnya kita tinggal lihat pembilangnya. Mana yang lebih besar ya berarti itu yang lebih besar. Seperti itu. Nah, seperti itu untuk menyamakan penyebut. Tapi sekarang coba perhatikan masalah seperti ini. 3/152 dibandingkan dengan 2/102. Kira-kira adakah yang mau menyamakan penyebutnya? Kalau saya tanya mau, mungkin mau ya, tapi apakah itu merupakan cara yang efektif? Iya, karena nanti akan ketemu jawabannya. Tapi apakah itu cara yang efisien? Efisien itu artinya dengan waktu yang singkat dan dengan usaha yang juga lebih ringan kayak gitu. Tentu saja bukan. Karena kalau ada pertanyaan, apakah menyamakan penyebut adalah satu-satunya cara? Jawabannya adalah tidak. Ada cara yang lain yang lebih mudah untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Caranya adalah menyamakan pembilang. Tadi ya, 3/152 dengan 2/102. Kita samakan pembilangnya. Kalau tadi menyamakan penyebut kita cari KPK penyebut, kalau menyamakan pembilang ya tinggal kita cari KPK pembilang. Atau ditukar, yang bilangan pertama kita kalikan 2/2, yang bilangan kedua kita kalikan 3/3. Hasilnya seperti ini. Ya, 3 kalikan 2, 152 kalikan 2, 2 kalikan 3, 102 kalikan 3. Hasilnya adalah 6/304 dibanding 6/306. Sekarang 304 dengan 306 itu besar 306. Apakah nanti tandanya seperti ini? Lebih besar yang 6/306? Sekarang di logika ya sama-sama. Ketika kita punya 6 roti dimakan oleh 304 dengan 6 roti dimakan oleh 306 orang. Kira-kira lebih banyak yang mana? Kalau dibaginya adil ya, tentu lebih banyak yang pembaginya lebih sedikit. Berarti kebalikan dengan menyamakan penyebut tadi. Semakin besar penyebut, justru nilainya semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil penyebut, justru nilainya semakin besar untuk pembilang yang sama. Berarti tandanya adalah seperti ini. Tahu kesimpulannya, 3/152 lebih besar dari 2/102. Satu contoh lagi biar lebih jelas. Nah sekarang 8/1945 dibanding 12/2020. Nah ini kalau mau menyamakan penyebut lebih repot lagi ya. Karena 1945 dengan 2020. Tapi kita yang kita samakan adalah pembilangnya saja. 8 dan 12 itu KPK-nya adalah 24. Biar dari 24, 8 kita kalikan 3, berarti bawahnya juga kita kalikan 3. Atau kemudian 12 biar jadi 24, kita kalikan 2, berarti penyebutnya juga kita kalikan 2. Harus adil ya. Kalau pembilang kali 2, penyebut kali 2, pembilang kali 2, pembilang kali 3, penyebut kali 3, pembilang kali 2, penyebut juga kali 2, seperti itu. Hasilnya adalah seperti ini, 24/5835 dibanding 24/4040. Nah tadi logikanya masih sama, ketika punya 24 roti dimakan segini, 24 roti dimakan segini, kira-kira lebih banyak yang mana jatahnya? Tentu lebih banyak yang pembaginya lebih kecil. Berarti tandanya adalah kurang dari.
Maka kesimpulannya 8 per 1945 itu kurang dari 12 per 2020. Nah, sekarang kesimpulannya, ketika kita punya dua bilangan yang memiliki ketika kita memiliki dua pecahan yang memiliki pembilang yang sama-sama A per B dibanding A per C, itu ada dua kemungkinan. Bisa saja A per B itu lebih besar dari A per C. Untuk gimana? Untuk ya B itu kurang dari C. Jadi kebalikannya. Semakin kecil penyebut maka nilainya semakin besar. Kemudian A per B itu bisa kurang dari A per C untuk B yang lebih besar dari C, untuk bilangan yang lebih besar. Seperti itu untuk menyamakan pembilang. Nah, sekarang ada satu contoh lagi yang menjadi masalah. 2018 per 2019 dibanding 2019 per 2020. Sekarang mau menyamakan penyebutnya segini besarnya. Bisa sih, tapi membutuhkan waktu yang agak panjang. Mau menyamakan pembilangnya juga segini bilangannya. Bisa juga, tapi memerlukan effort atau usaha yang lebih besar kayak gitu. Nah, ada satu lagi cara yang akan kita pelajari. Nah, ini ya, adakah cara selain menyamakan penyebut dan menyamakan pembilang? Jawabannya juga masih ada. Sekarang, ketika kita punya dua bilangan ini, kita fokus ke bilangan pertama dulu. 2018 per 2019 kalau kita tambah 1 per 2019 itu menjadi 2019 per 2019 atau sama dengan 1. Jadi tambahannya segini, itu sama dengan 1. Kemudian yang satunya sama, kita melengkapkan ke bilangan 1. 2019 per 2020 itu kalau ditambah 1 per 2020, jawabannya juga 1 atau 2020 per 2020, kan 1 ya. Nah, sekarang kita fokus ke pelengkap ini. Pelengkap dua pecahan ini menjadi 1. Dari bilangan pertama 1 per 2019 ini 1 per 2020. Kalau kita bandingkan 1 per 2019 itu lebih besar dari 1 per 2020. Berarti 1 per 2019 kan pelengkapnya yang pertama ini. Berarti pelengkap yang pertama itu lebih besar dari pelengkap yang kedua. Karena pelengkapnya lebih besar justru nilainya lebih kecil. Katakanlah seperti ini. Kita bandingkan 8 dan 9. Besar mana? Kita bandingkan melengkapkan ke 10. 8 butuh 2 untuk menjadi 10. Sedangkan 9 butuh 1 untuk menjadi 10. Berarti 8 itu kurang dari 9 karena membutuhkan lebih besar untuk jadi 10. Seperti itu nalarnya. Nah, berarti kesimpulannya adalah 2018 per 2019 itu akan kurang dari 2019 per 2020. Nah, itu adalah satu lagi cara melengkapkan bilangan bulat. Jadi pada video kali ini ada 3 buah cara ya untuk membandingkan dua bilangan pecahan. Yang pertama menyamakan penyebut yang sebenarnya pas SD dulu juga sudah pernah. Kemudian menyamakan pembilang dan ini adalah melengkapkan ke bilangan bulat. Apakah hanya 3 itu? Tentu saja tidak, masih ada beberapa cara yang lain, cuman akan kita pelajari di lain kesempatan seperti itu. Nah, untuk menguji pemahaman semuanya, para siswa semua bisa dicoba ini, silahkan dikerjakan di buku masing-masing atau di kertas kayak gitu, sebagai latihan, sebagai uji pemahaman untuk video pembelajaran kali ini. Nah, sekian untuk video pembelajaran matematika kali ini. Silahkan melanjutkan belajarnya, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Ingat, stay home, stay safe, and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.